Halo, coba periksa kantong celanamu, atau mungkin bagian paling bawah dari tas yang sering kamu bawa jalan. Kemungkinan besar, kamu bakal nemuin selembar kertas kecil putih, agak kusam, dan barangkali jalurnya udah agak lecek. Ya, struk belanja. Sebagian besar dari kita, termasuk aku, biasanya langsung ngebuang kertas itu ke tempat sampah terdekat. Atau kalau lagi males, kita biarkan aja menumpuk begitu aja sampai tintanya pudar dan jadi sampah yang nggak terbaca. Bagi kita, kertas itu cuma bukti kalau transaksi udah selesai, tugasnya udah habis. Tapi pernah nggak sesekali kamu duduk diam di kamar lalu iseng-iseng aja ngebuka gulungan kertas kecil itu dan benar-benar membacanya baris demi baris. Dan halo semuanya, selamat datang kembali di ruang monolog aku. Hari ini aku pengen ngajak kamu buat melihat hal-hal yang selama ini kita anggap sepele, bahkan terlalu mekanis untuk dipikirkan. Kita bakal bedah judul hari ini, yaitu catatan di balik struk belanja. Kita akan bercerita tentang gimana transaksi 2 menit di kasir minimarket, obrolan singkat sama abang pedagang kaki lima, atau deretan angka di selebar kertas termal sebenarnya menyimpan cerita yang dalam tentang siapa kita, apa yang kita rasain, dan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Ada satu hal yang menarik yang aku sadari belakangan ini, yaitu struk belanjaan itu, sadar atau enggak, adalah salah satu jurnal emosi paling jujur yang pernah kita tulis tanpa sengaja. Kalau kita beli buku harian, kita mungkin bakal nulis hal-hal yang terdengar puitis atau keren karena kita tahu suatu hari bakal kita baca lagi. Tapi struk belanja, dia nggak pernah bohong tentang apa yang sedang kita butuhkan atau apa yang sedang kita cari untuk menambal perasaan kita saat itu. Jadi, coba deh diingat-ingat saat kamu lagi stres, berat sama kerjaan atau kuliah, apa isi struk belanjamu malam itu? Mungkin ada sebungkus mie instan, 2 botol minuman manis, atau cemilan coklat yang sebenarnya kamu tahu itu nggak sehat, atau kopi kekinian lah gitu. Di balik deretan barang itu, kertas kecil itu sebenarnya lagi mencatat pemilikku malam ini sedang lelah, dia butuh sesuatu yang instan buat menghibur dirinya. Atau di hari lain, struk itu berisi bahan-bahan makanan segar, sayuran, dan buah-buahan. Kertas itu seolah berkata, hari ini aku pemilikmu, sedang punya energi untuk merawat dirinya sendiri. Struk belanja bukan cuma daftar yang kita tukar dengan uang, dia adalah rekam jejak dari fase-fase hidup kita. Kertas itu merekam momen ketika lagi hemat-hematnya, momen ketika kita lagi merayakan sesuatu, sampai momen ketika kita membeli 2 cup kopi hanya untuk duduk sendirian, pura-pura sibuk demi menghindari rasa sepi. Ya buka tutup aplikasi, scroll handphone, ya atau apapun itulah yang bisa kita terlihat sebagai orang yang pura-pura sibuk. Ketika kita mulai melihat belanjaan kita dari sudut pandang itu, kita nggak lagi melihatnya sekedar konsumerisme. Kita mulai melihat kita dengan lebih utuh, lengkap dengan segala kerapuhan dan usaha kita untuk bertahan hidup hari demi hari. Sekarang, mari kita geser pandangan kita dari kertasnya ke momen ketika kertas itu berpindah tangan, momen transaksi itu sendiri. Kayak dalam sehari, berapa kali kita terlibat dalam interaksi yang sifatnya transaksional. Kita datang, ambil barang, taruh di meja, bayar, terima kembalian, lalu pergi. Seringkali mata kita bahkan
nggak lepas dari layar ponsel sepanjang proses itu terjadi. Orang di balik mesin kasir atau abang-abangan yang bungkusin makanan kita lah, seringkali cuma jadi semacam fungsi di mata kita, bukan sebagai manusia. Mereka ada di sana buat ngelayani dan kita ada di sana buat dilayanin. Selesai. Tapi coba deh sesekali taruh ponselmu di kantong, saat tiba giliranmu di depan kasir, tatap matanya lalu ucapkan kata terima kasih sambil tersenyum tulus. Bahkan cuma sekedar formalitas yang keluar dari bibir karena sopan santun, tapi benar-benar diniatkan untuk menghargai keberadaan mereka gitu. Karena aku punya teman yang berada di profesi tersebut gitu. Ketika dia mendapatkan respon seperti itu, ya rasanya wah banget gitu, kayak mana ya, kayak masih ada manusia yang memanusiakan gitu. Dan itu jarang karena experience yang dia dapat selama jadi kayak pelayan di kasir atau di toko itu tuh buruk gitu. Malahan kayak ada yang jutek, ada yang judes, ada yang sombong gitu, ada yang kayak angkuh dan itu macam-macam. Dan dia bilang jarang sekali ada orang yang yang dia ngerasa memanusiakan manusia gitu. Bahkan dia bisa ngelihat status kekayaan seseorang hanya sekedar dari ucapan terima kasih terus memperlakukannya gitu. Pasti orang ini orang kaya ini, atau kayak pasti orang ini ekonominya baik ini, gitu sih. Oh ya, aku sering memperhatikan perubahan ekspresi orang ketika menerima ucapan terima kasih yang tulus. Ada jeda mikro di mana wajah yang tadinya lelah karena harus berdiri berjam-jam dan mengulang kalimat yang sama ratusan kali, tiba-tiba melunak. Ada binar kecil di matanya yang bilang, oh ya, aku dilihat sebagai manusia hari ini. Ya, yang aku bilang tadi. Dunia yang jalannya cepat banget ini, interaksi 2 detik itu adalah sebuah kemewahan. Itu adalah pengingat bahwa di balik seragam yang mereka pakai, mereka adalah anak dari seorang ayah atau ibu dari seseorang yang punya cerita hidup, yang punya kesedihan, dan punya impian yang sama besarnya dengan kita. Jadi, menghargai interaksi sepele ini melatih otot empati kita agar nggak mati rasa di tengah bisiknya dunia. Dan poin terakhir yang sering buat aku merenung saat melihat struk belanja adalah paling bawah, yaitu total harga. Dan semuanya mungkin kayak gitu ya. Uang yang kita tukar di sana sebenarnya itu tuh adalah representasi dari waktu dan energi yang udah kita habiskan buat belanja. Saat kita ngelihat angka itu, secara nggak langsung kita sedang melihat sebagian dari hidup kita yang sudah dikonversi menjadi barang digital atau fisik. Dari sana aku belajar bertanya pada diri sendiri, apakah barang yang tertulis di kertas ini sebanding dengan waktu hidup yang aku habiskan buat nyari uangnya? Pertanyaan sederhana ini sering banget menyelamatkan aku dari keinginan-keinginan impulsif. Kayak dia membuat aku sadar bahwa esensi dari sebuah transaksi bukan tentang seberapa banyak barang yang bisa kita beli, tapi tentang bagaimana kita mengelola rasa cukup di dalam hati. Dunia selalu punya cara buat kita merasa kurang, selalu ada produk baru, diskon baru, atau tren baru yang tertangkap mata. Tapi struk belanjaan kita sebenarnya adalah saksi bisu bahwa sebagian besar hal yang kita kejar setengah mati di masa lalu ujung-ujungnya cuma jadi barang biasa yang tergeletak di sudut kamar setelah rasa penasarannya hilang. Ketenangan hidup itu ternyata nggak ada di baris total belanjaan yang semakin panjang, melainkan di kemampuan kita untuk membatasi apa yang sebenarnya masuk ke dalam hidup kita. Ya, jadi teman-teman,
hidup kita nggak cuma dibangun dari momen-momen besar setiap hari, kelulusan, hari pernikahan, atau hari ketika kita dapat promosi jabatan yang luar biasa. Sebagian besar dari hidup kita justru dihabiskan dalam momen-momen kecil yang sepele, di selasar minimarket, di antrian pasar yang panjang, dan di lampu merah, atau saat menghitung uang kembalian yang lecek. Kalau kita cuma nunggu momen besar buat bahagia atau berpikir dalam ketika bakal melewati 99% dari keindahan hidup yang sebenarnya. Jadi setelah video ini selesai, atau nanti saat kamu kebetulan mampir ke warung atau toko terdekat, coba nikmati transaksimu, simpan ponselmu sebentar, dan sapa orang dengan ramah di sekitarmu. Ketika kertas truk itu diberikan padamu, jangan langsung dibuang, kayak lihat sebentar, karena di balik selembar kertas murah itu ada sepotong cerita tentang perjalanan hidupmu hari ini, ada sepotong cerita tentang bagaimana kamu mendapatkan apa yang tertulis di situ. Terlalu berlebihan nggak sih? Tapi apapun itu ya POV masing-masing. Jadi terima kasih banyak sudah mau duduk dan mendengarkan catatan kecil. Semoga obrolan santai ini bisa memberikan sedikit ruang napas di hari-harimu yang padat. Aku pamit dulu. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya, dan mari terus belajar menemukan makna di balik hal-hal yang nggak terlihat. Gokil.